أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bisyukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Gontor. Kemarin kita sudah sampai pada ad-darsu as-salis, dan sekarang insyaallah kita akan menginjak pada ad-darsur rabi, yaitu pelajaran yang keempat. Kemarin sama Mas Min mengulang atau gimana? Mengulang ya, pada pelajaran ketiga ya. Insyaallah sudah paham ya semuanya ya, pada membedakan isim yang bentuknya mudzakkar laki-laki dan isim yang bentuknya muannas perempuan. Ini masih dalam kondisi susunan yang sederhana, tapi Masya Allah ini sebagai dasar fondasi kita semuanya untuk kita nanti melangkah untuk pelajaran yang selanjutnya. Ikhwati fillah, sekarang kita masuk pada ad-darsur rabi, pelajaran yang keempat ya. Ad-darsur rabi, lihat itu pada halaman 9. Antum lihat pada halaman yang 9 ya, sama ya, pada halaman yang 9 pada pelajaran yang keempat. Sekarang kita lihat, kemudian kita baca secara bersama-sama sebagai latihan kita semuanya untuk kita membaca pada tema yang keempat ini. Ya, kita mulai. Madrasatun, faslun, sallatun, jidarun, auhaitun, jidarun, haitun, sakfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, mimsahatun, taqwimun, sahatun. Kita ulangi lagi. Madrasatun, faslun, sallatun, jidarun, haitun, sakfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, mimsahatun, taqwimun, sahatun. Sekali lagi ya, biar terbiasa dengan al-qalam bil lughatil arabiyyah. Membiasakan untuk kita mengucapkan kalam al-arabiyyah, karena kita orang Jawa,
orang Jawa yang kadang medok ucapannya. Sekarang lagi, madrasatun, faslun, sallatun, jidarun, haitun, saqfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, memsahatun, takwimun, sahatun. Ya. Paham? Mana yang nggak tahu dari mufradat ini? Madrasah, madrasah sekolah. Faslun, kelas. Salatun, keranjang. Jidarun, dinding atau haitun. Saqfun, atap. Ardun, lantai. Majallatun, majallah. Masjidun, masjid. Finaun, halaman. Mimsahatun, apa mimsahatun? Keset, ya. Takwimun, kalender. Sahatun, ya. Dan halaman yang mungkin lebih luas, ya. Kalau keranjang ini Keranjang, keranjang biasa itu mungkin keranjang itu mungkin. Ya, di kampus keranjang itu aja. Mungkin kan ada istilahnya qurratus salah, bola keranjang. Qurrah, bola, as-salati, keranjang. Yaitu bola keranjang. Itu ada istilahnya bola basket gitu ya. Jadi mungkin ya keranjang bisa dimaksud itu atau mungkin keranjang biasa ya. Ya mungkin ya. buat pakaian juga. Iya, mungkin kadang satu bahasa itu maknanya luas. Ya kadang seperti misalnya keranjang itu bisa keranjang itu untuk bola basket, mungkin itu untuk keranjang adah makanan atau untuk adah pakaian itu juga bisa. Ya. Ya, antum perhatikan ya, ikhwati fillah, masya Allah. Ya, jadi sabar ya dalam belajar bahasa Arab. Sabar dalam artian sabar. Ini kunci kita belajar. Karena apa? Salah satu bentuk kita itu berhasil adalah sabar as-sabru ala talibil ilmi. Ya, sabar tatkala kita menuntut ilmu. Sabar, pertama sabarnya itu bisa mungkin sabar tatkala kita itu menghadapi ujian, kadang sulit kita memahami suatu masalah. Atau sabar mungkin kadang suatu pelajaran itu diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Jadi suatu pelajaran yang diulang-ulang itu nanti akan menimbulkan suatu hal yang mungkin di kepala kita dan itu justru kadang sidik tapi mentes gitu, ya. Beda misalnya kita contohnya misalnya ini sebagai nasihat ya bagi teman-teman yang baru datang. Ya, kadang kita ngejar target, misalnya cepat hafal, misalnya cepat menyelesaikan kitab ini, lalu pindah kitab ini, lalu pindah kitab ini. Tapi kalau kadang kesannya itu ngambang, nggak ada istilahnya, seperti nggak dapat apa-apa gitu. Misalnya misalnya kitab ini 2 jilid misalnya, kemudian katam kitab misalnya Al-Arabiyatun Nasi'in itu 6 jilid. Durus lughah 3 jilid misalnya, atau mungkin silsilah. Ya, silsilah kan banyak, ada yang nahwu, ada yang tasrif, ada yang istilahnya bentuknya tauhid, silsilah. Tapi kadang kesannya kayak ngambang gitu. Nah, kadang yang kita rasakan, misalnya kita belajar sama ustadz, ya, yang dulu misalnya kita menghafal kitab tasrif ya, kitab tasrif jilid 1. Yaitu diulang-ulang terus gitu. Kadang ya kesannya seperti membosankan. Tapi masya Allah, yang jilid 1 ini sebagai pondasi kita belajar belajar ilmu sorof. Ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari kata sebelum akhir. Kalau nahwu kan cuma mempelajari akhirnya saja. Kemudian di ustadz lain kita menemukan metode lagi. Di Solo kita menemukan metode lagi.
yang disampaikan oleh Ustadz kita yang dulu namanya Ustadz Zainul Mustafa dari Kebumen. Dia seangkatan dengan Ustadz Faiz, Ustadz Abu Nida. Masya Allah, dia banyak pengalaman ngajar bahasa Arab. Dia membuat metode sendiri. Dalam artian waktu awal-awal itu dia pakai istilahnya itu catatan sendiri, ya, nyatet gitu tanpa buku, lalu langsung dipraktekkan gitu. Misalnya ciri isim apa, ciri fi'il apa, kemudian dipraktekkan di Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita diajari apa yang mengesan itu thariqatul i'rab, bagaimana cara kita mengi'rab. Kadang ada sebagian nyunsewu, ada sebagian teman yang dia sudah mondok gitu, mungkin 3 tahun gitu lah, kalau nggak saya sebutkan pondoknya mana, nggak perlu. Itu tatkala dia suruh mengi'rab, ya, i'rab nggak bisa gitu, bingung, gimana i'rab gitu kan. Misalnya hada kitabun, coba di i'rab hada kitabun gitu, atau al-ustadu mahirun, coba di i'rab, dia bingung dalam mengi'rab. Makanya kan kalau Ustaz waktu kita dapatkan pada Ustaz Zainul Mustafa, kita diberikan teori bagaimana cara kita itu mengi'rab, ya, sehingga ya. Nah, itu faedahnya kalau misalnya kita kadang menimba dari beberapa ustadz, masya Allah dapat faedah baru. Dan jangan apa? Jangan istilahnya bosan untuk mengulang-ulang pelajaran. Karena ini yang juga yang dinasihatkan oleh Ustadzuna di Mat Ilmi, Ustadz Hanif Beni Setiawan. Dia mengatakan jangan kita itu bosan mengulang pelajaran yang pernah kita pelajari, karena dengan mengulang pelajaran insya Allah akan ada dapat faedah baru yang kita dapat, ya. Jadi itu, jadi intinya jangan istiqjal gitu, ya. Siapa yang istiqjal tergesa-gesa maka dia justru tidak akan mendapatkan apa-apa, ya kan, gitu. Dan itu juga perlu proses dalam belajar. Yang penting antum sabar aja, ya, prosesnya dijalani aja, ya, proses jalani, hasil nomor 2 gitu, ya, ikhwas sekalian. Jadi nanti nggak terkesan berat, penting menjalani proses. Sebenarnya dari apa yang kita dapati dari pelajaran 1, 2, dan 3 ini sebagai fondasi, ya. Antum bisa membedakan hada kitabun, dalika maktabun, tilka kurosatun, kemudian hadihi madrasatun, adzalika kitabun, la, tilka misalnya apa? Madrasatun, kan sudah bisa toh? Nah, sebenarnya ini adalah kunci. Sebenarnya ini susunan yang kalau kita kaitkan dalam ilmu nahwu, ini bentuk yang sifatnya itu mubtada dan khobar gitu loh. Dan ini kunci gitu loh. Jadi itu makanya kita jelaskan kenapa kita perlu tadarrud, ya, istilahnya pelan-pelan dalam kita belajar. Mudah-mudahan dari yang pelan-pelan ini ya justru sidik yang mentes gitu, ya, ya, para ikhwas sekalian, ya. Nanti dilihat aja di antum kalau belajar nahwul wadih, sederhana kalimatnya. Di nahwul wadih cuma dari jilid 1, 2, 3, dan nahwul wadih itu ada jilid 1, 2, 3, kemudian ada nahwul wadih yang lanjutan juga 1, 2, 3. Itu dalam contoh-contohnya ya cuma seperti itu aja. Mubtada khobar, kemudian jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, mungkin maf'ul, kemudian keterangan gitu aja. Yang mubtada khobar, ya, yang ismiyah mubtada khobar. Yang fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul, dan keterangan gitu aja. Ini cuma tambahan, ya, tambahan, jangan bingung, ya. Jangan bingung, cuma sebagai apa? Istilahnya sharing aja. Ya, kenapa kadang mungkin banyak bertanya, kenapa kok pelan gitu, ya. Yang penting serahkan ustadznya aja, gitu. Ya, nanti kita coba metode-metode yang kita dapat dari beberapa asatidz yang pernah kita pelajari itu, ya. Kalau di mat ilmi pelajarannya mulakhos suatu gini lah. Kalau ujian mulakhos itu semuanya kaidah. Dan itu harus keluar, kan punya kalau kaidah itu kan harus dihafal. Itu
segini, kita mulakos itu segini. Kalau ujian, ya itu juga harus dihafal. Misalnya mubtada bentuknya apa saja. Sebenarnya dalam praktek tuh nggak jelimet banget gitu loh. Nggak seperti dalam teori itu gitu loh. Seperti misalnya gitu. Ya tapi karena kita ujian kan harus juga yang kudu iso nggarap yang di sini ketek jingkrung kan ya isen gitu. Gitu. Maksudnya gitu. Sebenarnya kan dalam praktek nggak serumit itu loh. Gitu. Dalam praktek itu nggak serumit itu yang seperti ya, tapi nggak apa-apa untuk maklumat wawasan kita semuanya. Ya, itu ya, insyaallah kita lihat ya. Itu ada kata madrasatun, faslun, salatun, cidarun, haitun, sakfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, ya, memsahatun, takwimun, sahatun. Yuk bawahnya, lihat. Huna madrasatun. Hunaka masjidun. Huna sallatun. Hunaka mimsahatun. Huna qalamu hibrin. Hunaka minqalatun. Huna ardun. Hunaka saqfun. Huna mimhatun. Hunaka tallasatun. Huna faslun. Hunaka fina'un wasahatun. Ainal faslu? Al-faslu huna. Ainal masjidu? Saya ulangi ya. Ainal majallatu? Al-majallatu hunaka. Ainas sallatu? As-salatu hunaka. Aina at-taqwimu? At-taqwimu huna. Aina al-jidaru? Al-jidaru huna wa hunaka. Hal huna tallasatun? Naam, hunaka tallasatun. Hal hunaka maktabun? Naam, hunaka maktabun. Hal hunaka masjidun? Naam, hunaka masjidun. Hal huna faslun? Naam, huna faslun. Mada huna? Hunaka saburatun wa kursiyun. Mada hunaka? Hunaka huna kurrasatun wa kitabun. Hal hunaka tallasatun? La huna mimhatun. Hal huna fina'un? La bal huna faslun. Halil masjidu huna? La bal hunaka. Naam, hal fahimtum? Ya, hal wajadtum muskilah? Apakah kalian mendapati muskilah? Lihat tuh ya, huna madrasatun. Hunaka masjidun. Perhatikan ya susunannya. Huna madrasatun. Hunaka masjidun. Huna sallatun. Hunaka mimsahatun. Huna qalamu hibrin. Hunaka minqalatun. Huna ardun. Hunaka sakfun. Ya, ini artinya apa huna itu?
di sini. Kalau hunaka di sana. Ya. Lihat itu bentuknya ya. Huna madrasatun, hunaka masjidun. Jadi antara huna itu artinya di sini, tapi kalau hunaka di sana. Dan keduanya itu tidak membedakan bentuk laki-laki dan perempuannya. Laki-laki itu namanya mudzakkar. Kemarin ya lelaki itu mudzakkar. Kemudian perempuan apa? Muannas. Jadi sama-sama digunakan. Ya, bisa huna madrasatun atau huna masjidun. Artinya kalau huna itu di sini, kalau hunaka di sana. Hunaka demikian juga, hunaka masjidun, bisa juga hunaka madrasatun. Misalnya Mas Arif, ya Arif, aina masjidun, al masjidu huna, atau misalnya huna masjidun, aina masjidun, al masjidu huna, atau huna masjidun, atau hunaka masjidun. Boleh dibalik juga ya, al masjidu huna atau al masjidu hunaka. Misalnya gini, aina, ya misalnya kan, ainal kitabu, misalnya ainal kitabu, al kitabu hunaka, misalnya gitu, boleh ya, kitab itu di sana. Atau misalnya ainal kitabu, al kitabu huna, atau huna kitabun, gitu aja ya. Ya, itu lihat ya susunannya. Itu lihat, huna qalamu hibrin, hunaka min qalatun, huna ardun, hunaka saqfun, huna memhatun, hunaka tullasatun. Memhatun, apa memhatun kemarin? Stip. Qalamu hibrin. Iya, masyaallah. Ya. Lihat ya. Huna mimhatun, hunaka tullasatun, huna faslun, hunaka finaun wasahatun. Ainal faslu, al faslu huna, atau bisa dijawab huna faslun, tapi dilangi. Kalau huna faslun itu alif lamnya dilangi ya. Kalau misalnya diawali huna faslun atau dibalik al faslu huna, itu cuma sederhana aja ya. Kalau kalau didahulukan hunanya, alnya dihilangkan. Tapi kalau misalnya kita menginginkan al-faslunya di depan, maka tetap dipakai al-faslu huna. Itu bebas kita yang menjawab atau ada kaidahnya? Bebas, kalau ini bebas ya. Misalnya ainal faslu, al-faslu huna, atau misalnya huna faslun. Apa nama? Pulpen? Spidol, udah coba. Gimana Mas? Ya. Kolam rosos gimana? Spidol itu ada sendiri ya. Kita kolam hibrid. Spidol. Kalau pulpen kan? Pulpen kolamun kemarin ya kan, kolam. Maksudnya pena. Iya sama, pulpen, pensil, kolamu rososin, pulpen, kolamun. Jadi ini mata untuk Kalimantan yang di situ ada
Punya diubah jadi dua tok ya. Pripun. Ketika kita menjumpai kalimat mana aina jadi untuk kata budaya itu yang tadinya tun Oh gitu. Jadi biasanya gitu, ainal faslu bukan aina faslun gitu. Sebab kita menanyakan misalnya yang kita tanyakan kan suatu hal yang sudah jelas. Iya. Kita al itu nanti ya kan. Al itu sebenarnya kan menunjukkan suatu hal yang jelas gitu. Misalnya kan ada kitabun al-kitabu, ya kan? Kalau kitabun itu kitab yang mana saja boleh. Misalnya kitabun, hada kitabun, itu kitab yang mana saja itu boleh. Tapi kalau al-kitabu itu kitab yang sudah jelas, misalnya yang dimaksud adalah kitab ini, ya. Jadi kalau misalnya khud kitabun, ya misalnya ambilkan buku, khud kitaban misalnya kan, kitabun kan nanti keliru. Misalnya khud kitaban ya akhi, ambilkan buku. Kita bebas mengambilnya, bisa buku bahasa Arab, bisa buku matematika, ya, misalnya bisa buku istilahnya bahasa Inggris. Tapi misalnya khudil kitaba, misalnya ini cuma jangan bingung ya. Cuma sebagai sharing aja, misalnya ambilkan pakai alif lam, nah, kitab misalnya yang kita maksud kitab bahasa Arab itu aja nanti, tapi nanti ya. Jadi pembahasan itu. Nah, kalau pakai alif lam itu jelas bendanya ini khususnya. Tapi kalau nggak pakai alif lam itu sifatnya umum. Nanti kalau dalam pembelajaran ilmu nahwu. Nah, istilahnya apa? Ma'rifat dan nakirah. Tapi nggak usah dulu dipikirkan ma'rifat nakirah ya apa gitu. Ya. Iya, sekarang ya. Sekarang kita lihat itu bentuknya mana yang belum jelas antum tanyakan. Nggih. Untuk mada di situ ada mada itu bebas untuk mendapat dan muannas. Iya, bebas. Mada itu menanyakan benda. Bisa nanti jawabannya mahada apa ini? Ya. Bisa nanti kita bentuk jawabannya itu bebas. Bisa muannas, bisa mudzakkar. Tinggal misalnya kita yang katakan mahada, kita jelas lah ini hada kitabun. Ya, misalnya hada qolamun, masyaallah. Berarti perhatian misalnya hada misalnya qolamun. Lagi? Sekarang hal ini tadi untuk ganti hal itu menanyakan tetap kalau kita ada suatu jumlah atau jumlah ya, kita kalau antum mendengar kalimat jumlah itu artinya kalimat. Kalau ada jumlah itu diawali dengan hal, pasti jawabannya dua, na'am atau la. Ya. Misalnya tadi hal huna kitabun, na'am hunaka, misalnya kan hal huna kitabun, na'am, misalnya hal huna kitabun, na'am, kalau di sana hunaka kitabun. Nah gitu. Yang membedakan kalau huna dan hunaka ya, kalau huna artinya di sini, hunaka di sana. Kalau dulu kan ada hada dan hadihi. Hada, hadihi, dalika, tilka. Kan kalau hada kan ini kan. Kalau hadi juga ini untuk perempuan. Tapi kalau dalika itu artinya itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Tapi kalau huna artinya di sini. Beda ya.
beda ya, dalam bahasa Indonesia juga beda ya. Hunaka di sana. Misalnya aina, misalnya ainal masjid, ainal al masjid Madinah Islamic Center, di mana hunaka Masjid Islamic Center gitu ya. Ya. Paham ya? Gitu. Misalnya kita tanya ainal masjid, ya. Yang kita maksud adalah Masjid Islamic Center misalnya, ya. Al masjidu hunaka, atau misalnya hunaka masjidun, ya. Ingat. Ya intinya dibolak-balik boleh, ya boleh. Tapi kalau misalnya didahulukan huna, maka setelahnya harus apa? Ada, misalnya kan gini ya. Kalau huna kitabun. Ini kalau ininya dibelakangkan, jadi al kitabu huna. Ya cuma bedanya itu ya. Itu aja. Tapi kalau misalnya ainal kitabu, di mana ainal kitabu? Huna kitabun, atau boleh al kitabu huna. Paham? Paham, Master? Insyaallah. Bikin anu enggak? Enggak ya? Ya. Ini masih sederhana. Ya. Insya Allah kalau ini paham betul, sekarang kita coba. Ya. Ya, coba. Antum jawab secara bersama-sama. Ainal kitabu? Coba. Ayo, jawab bersama-sama. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Atau ya al-kitabu hunaka, atau hunaka kitabun. Sekarang gini aja. Kita pakai satu kata aja biar serempak ya. Misalnya hunaka, hunanya didepankan ya. Ya, biar nanti jawabannya serempak ya. Nanti ini sebagai apa? Percobaan. Ainal qalamu? Ulangi. Ainal qalamu? Hunaka qalamun. Ainas saburatu? Hunaka saburatun. Ya, santum. Ya. Apa lagi? Ya. Ainal kitabu? Hunaka kitabun. Ya, saya. Aduh. Ainal maktabu? Hunaka maktabun. Masya Allah. Ya, santai. Apa lagi ya? Kan sih belum di. Ya, sekarang misalnya. Ainal bilatu? Ya, ainal bilatu? Ya, asanta. Huna bilatun. Ainal jidaru? Hunaka jidarun. Ya, ainal jidaru? Hunaka jidarun. Masya Allah, asantun. Terus apa lagi ya? Boleh. Bilat boleh, ardun juga boleh, lantai. Jadi kadang padanan, sinonim gitu. Dalam bahasa Indonesia kan ada sinonim, antonim, apa lagi? Lupa saya pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ardun juga bisa, ardun sama. Ini kan dimaksud yang sini ardun di sini adalah lantai, ya. Misalnya lagi. Sekarang ainal sakfu, aina sakfu, hunaka sakfun. Masya Allah ya, hunaka sakfun. Itu kalau hunanya didepankan ya. Sekarang gini, sekarang hunanya
di belakang. Ainal qalamu? Masya Allah. Ainal kitabu? Ainas sakfu? Ainal masjidu? Al-masjidu hunaka. Al-masjidu hunaka. Ya boleh kalau masjidnya Masjid Madinah Islamic Center boleh. Tapi kalau Masjid An-Nur Al-masjidu huna. Ya. Sekarang lagi ya. Apa lagi ya? Ainas saburatu? As-saburatu hunaka. Ainal babu? Al-babu hunaka. Ainan nafidatu? An-nafidatu hunaka. Masya Allah ya. Dianggap saja sana jauh itu ya. Sekarang apa lagi ya? Yang di sekitar sini apa ya? Kolan suah belum diajarkan. Nanti ya, ainal jidaru? Al-jidaru hunaka ya. Al-jidaru hunaka. Sebenarnya kan di dalam sini ada misalnya apa? Jam. Ya. Yes. Apabila ya sebenarnya kan ada dalam bahasa Arab itu masmu'ul kalam mendengarkan ucapan, kemudian apa? Al-muhadasah mengucapkan, kemudian al-kitabah menulis, ya menulis, kemudian apa lagi? Ya itu tadi ya al-muhadasah mengucapkan, al-kitabah menulis, kemudian yaitu tadi apa lagi? Masmu'ul kalam, masmu ya mendengarkan ucapan. Ya. Sennya 3 ini ya, sen 3 ini apa dia apa semuanya harus imbang. Jadi kalau misalnya antum bisa mengucapkan, nulis juga cepat gitu misalnya. Nah. Seharusnya, tapi kan masalahnya itu juga perlu latihan kita menulis ya. Misalnya kan kalau misalnya kita terbiasa kita menulis ceramahnya ustadz gitu ya, pakai bilughatil arabiyah ya, pakai bahasa Arab misalnya at-tauhid itu ada 3 macam. At-tauhid itu salah satu aksamin, misalnya tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat gitu kan. Itu kalau idealnya gitu. Tapi enggak apa-apa ya. Sekarang mengucapkan dulu enggak apa ya. Itu perlu latihan dan itu perlu yang namanya latihan tadarrud. Yang namanya latihan itu kan sesuatu itu akan biasa karena apa? Sesuatu akan mudah karena ala biasa, iya kan? Antum suruh macul, pedot iso. Karena bukan petani ya. Karena bukan petani ya. Ya. Semarahin sopo. Misalnya gitu. Ya. Misalnya gitu ya. Jadi sesuatu kan karena terbiasa semuanya. Jadi memang semuanya harus dilatih ya. Ya, sekarang satu-satu ya kita bedai dari ya. Dari sana ya, sini. Atau dari kanan dulu. Ya. Sekarang Mas Arif, ainal jidaru? Bebas. Anunya. Ya, misalnya hunanya didepankan. Ainal jidaru? Al-jidaru hunaka. Ya boleh atau ya, misalnya dibalik. Ainal jidaru? Jidaru hunaka. Jidaru al-jidaru al-jidaru hunaka. Sekarang yang hunanya didahulukan. Hunaka jidarun ya, satu dulu, seragamkan dulu ya, hunanya yang didahulukan, huna atau hunakannya didahulukan dulu. Sekarang misalnya aina sakfu? Hunaka sakfun. Aina saburatu? Mas Gatot. Hunaka saburatun. Terus ainal masjidu? Mas Ardi. Huna masjidun. Nih Pak Hersito.
Siap? Siap dereng? Insyaallah. Nggih. Ainal qalamu? Guna kolam. Hunaka Gunaka kolam. Masya Allah, ya santai, Masya Allah ya. Kalau huna kan di sini, hunaka di sana ya. Ainal qalamu meleh Pak. Ainal qalamu? Gunaka kolam. Hunaka qalamun. Sekarang lagi. Aina saburatu? Meleh biar. Aina saburatu? Aina saburatu? Saburatu. Sebentar. Kajiannya anu. Al-saburatu huna. Ya, as-saburatu huna boleh. Kalau di sini jauh as-saburatu hunaka. Nggih. Mas Mianto, asana ya pun paham insyaallah tapi perlu dilatih. Ini sebabnya apa? Baru masuk niki nggih dimaklumi karena tilmidun jadidun, murid baru ya masyaallah. Mugi-mugi istiqomah nggih. Nggih amin nggih. Nggih. Mas Mianto, terus ainal bilatu? Hunaka bilatun ya enggak apa-apa. Sinung ya. Ya, ainal bilatu, ainan nafidatu? Ainan nafidatu? Hunaka nafidatun. Mas Lardi, Pak Lardi ya. Ainal babu? Hunaka babun, masyaallah ya. Ora ya. Mas Agung. Ainal jidaru? Hunaka jidarun. Ya, kalau jidarun pakai run. Ya. Hunaka jidarun. Ya. Alnya dihilangi, kalau alnya dihilangi itu enggak boleh tanwin itu ya. Kalau ada alif lam, kata itu tidak boleh ditanwin. Tapi kalau ada alif lam, ya misalnya ya, kalau ada alifnya enggak boleh tanwin. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, ya tanwin. Ya. Itu secara aghlabnya, secara kebanyakan nanti ada yang namanya isim ghairu munsharif. Tapi enggak usah dia dulu. Terus masur. Ya, masur. Ainal maktabu? Hunaka maktabun. Terus dar. Apa lagi ya? Medianya enggak ada sih. Sayangnya medianya yang iya. Ainal qalamu? Hunaka qalamun. Pak Zainal, ainal kitabu? Hunaka kitabun, masyaallah. Terus ainas sa'a? Ainal jidaru? Ainal jidaru? Kan ada yang jauh. Nah, ainal jidaru? Al jidaru hunaka atau hunaka jidarun. Terus Mas Santoso. Terus ainal bilatu? Huna bilatun. Ainal ardu? Yo Sri. Hunaka ardun. Oh Pak Walidi. Ya. Ainal memsahatu? Hunaka memsahah. Ainal memsahatu? Hunaka memsahatun. Ya, hunaka memsahatun. Aina sa'atu? Aina sahatu? Sahah tadi? Aina sahatu? Aina sahatu? Patar. Hunaka sahatun. Saha ya, hatun. Ainal fina'u? Ayo, Mas Dul. Hunaka fina'un. Terus, ayo lagi. Aina tolasatu? Hunaka tolasatun. Ya, Masya Allah. Aina takwimu? Aina takwimu? Takwim.
Takwim ada takwim tadi? Takwim. Bebas, kan nggak ada bebas. Hunaka takwimun. Pak Arjito, ainal faslu? Hunaka faslun. Faslun apa Pak? Faslun maknanya pun? Kelas nggih. Faslun kelas nggih. Mas Mianto ya. Aina salatu? Hunaka salatun. Salah, misalnya keranjang. Saya bisa aja keranjang sama ya. Aina salatu? Hunaka salatun. Terus Pak Sinung, Mas Sinung. Ya. Ainal minqalatu? Yang hunaka minqalatun. Ma ma'na minqalatun? Ma ma'na minqalatun? Oh. Ma makna. Oh, apa arti minqalatun gitu. Busur, Masya Allah. Ya, Pak Lardi, Mas Lardi. Mas. Ya. Siap. Ainal maknasatu. Bebas ya. Maknasatu apa maknasatu kemarin? Sapu. Coba. Apa Mas? Di mana al maknasatu? Jamnya? Huna atau hunaka? Hunaka nasatun ya Santa ya hunaka. Mas Agung ya Pak Agung ya. Ainal kirtasu? Hunaka kirtasun ya. Masur ya. Ainal kharitatu? Ma kharitah, ma mana kharitah? Ma makna al kharitah fil lughatil Indonesia? Kharitatun. Peta. Ya jangan dilupakan ya. Ya. Jadi mufradatnya jangan dilupakan ya. Insyaallah diulang-ulang terus ya. Aina qalamu rasasin. Ayo bentar. Ya. Apa qalamu rasasin? Aina qalamur rasasi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya aina qalamur rasasi, hunaka qalamur rasasi. Pak Zainal, ainal mibratu? Ainal mibratu? Ya, hunaka mibratun. Mibratun artinya apa, Pak? Ayo. Hunaka mibratun. Mibratun. Peraut ya, peraut jangan lupa aja. Mibratun apa kemarin? Urak utawa peraut ya. Ya, peraut. Ainal mimhatu? Mas Huna mimhatun, masyaallah, Mas Santoso ya. Ainal majallatu? Hunaka majal, masyaallah ya. Aina tolasatu? Ya, Sri? Hunaka tolasatun. Ainal, terus Pak Wali, ainal maq'adu? Hunaka maq'adun. Ya, masyaallah. Paham ya? Jadi mufradat yang dulu jangan dilupakan ya.
Ya. Ainal muasyiru Mas Arif. Muasyir, ma mana muasyir? Ainal muasyiru, coba jawab dulu. Ainal muasyiru. Ainal muasyiru. Hunaka muasyirun. Muasyirun ma mana muasyirun? Kemarin muasyirun? Ya. Ya. Terus Mas Dul. Ya jangan dilupakan ya. Ainal firjaru. Al firjaru hunaka atau hunaka firjarun. Terus ainal minasyatu. Ainal minasyatu. Hunaka minasyatun. Mas sekarang Mas Ardi. Ya. Ainal mistaratu. Hunaka mistaratun. Mas Pak Harsito. Jangan Pak. Ainal maktabu. Hunaka maktabun asata. Ya Masya Allah. Ya mumtaz. Terus Mas Mianto. Ya. Ainal kurasatu. Hunaka kurasatun. Mana kurasa? Ya. Kurasatun. Ya buku tulis. Ya. Jangan dilupakan ya. Insyaallah. Jangan dilupakan. Misalnya mufradat yang kemarin kita hafal misalnya Masya Allah. Mada, misalnya kan kita bertanya hada kitabun, hada qalamun, ainal qalamu, al qalamu hunaka. Misalnya kan ainal muasyiru, al muasyiru hunaka atau hunaka muasyirun, gitu kan. Terus ya ikhwati fillah, aina saburatu ya ikhwati fillah, ya kan. Ya ikhwati fillah, aina saburatu. Hunaka saburatun, ya kan? Ya ikhwati fillah, aina saburatu. Misalnya seorang Arab misalnya itu ya. Jawa Arab gitu. Ya ikhwati fillah, aina saburatu? Ya ikhwati fillah, ainal masjidu? Ya ikhwati fillah, ainal jidaru? Masya Allah antum. Masya Allah. Misalnya gitu ya. Misalnya. Lagi ya misalnya ya. Lagi ya dipraktekkan terus ya. Sebenarnya kan di dalam masjid ini ada jam, kemudian kipas angin, AC bahasa Arabnya apa? AC ya. AC. Kemudian ada lampu. Lampu itu apa, Mas? Lampu. Ya, sebenarnya lagi ya antum kalau sering latihan nulis ada saatun. Jam. Ya, saatun jam. Kemudian apa lagi? Ya, ada lagi merwahatun. Merwahatun. Itu apa? Ini apa? Kipas. Terus lampu. Misbahun. Ya. Bahun. Ya. Apa lagi ya? Lampu, kipas, jendela sudah di buku ada. Mikrofon, oh ya, mikrofon, ya, parfum, apa parfum? Apa sih parfum? Ya.
Iya, tas. Nah, ini tas. Nah, tas. Iya, tas. Ya, santai. Akibatun. Ya, ini nulis nggak ini? Tulis Pak. Pak Zainal, latihan nulis bisa nggak? Bawa bulan nggak Pak? Pak Zainal? Misbahun. Hakibatun. Apa hakibah? Tas. Baju apa? Saubun, ya, baju. Celana. Walun, ya kan? Celana ya. Sandal, naklun, ya. Naklun. Ya, banyak nanti akan berarti siap menghafal. Ini aja dulu ya. Ya, kita roti. Ya, roti aja. Yang di sekitar sini aja, yang ketok. Khubzun, piring, roti. Terus apa lagi? Piring apa? Nun. Apa lagi? Sing daerah sini, sing ketok aja. Gelas. Kubun. Kacamata. Nadharatun. Nadharatun. Kacamata. Terus HP apa? Jawa Patun, ya kan? Kakek enggak? Ya. Antum tulis ya. Kita bisa menggunakan sekalian. Ini kan coba antum lihat ya, perhatikan kalau yang ciri-cirinya gampang. Kalau pakai tak marbutoh muannas, tapi kalau nggak ada pakai tak marbutoh hukumi mudzakkar. Itu secara aglak, secara umum ya, secara umum gitu. Ya, tulisannya orang kayak Pak Ustadz tulisan pondok. Gak iso apik. Sahnun. Iya, sahnun. Mana ya? Ini ya, sahnun. Khubzun, roti. Pakai za. Nah ini, kadang ya gini ya, kadang. Khubzun. Hakibatun, tas, saubun, baju, ya. Utawi. Maksudnya kalau gamis apa? Komisun, ya. Ya, kup gelas. Dibalik saya. Ya itu ya, perhatikan.
Itu tambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sik wae, ya. Sirwalun. Sirwalun. 10 dulu. Kita tambah mufradat 10, 11. Ya, sama tadi ya. Pada pelajaran tamrin yang arabi kan sudah banyak juga, ada salatun, majallatun, insyaallah. Sebenarnya kalau ada peraganya cepat gitu, dalam artian lebih melekat di kepala daripada kita melihat di buku ya. Jadi kalau misalnya ada peraga ya gitu, misalnya sekali ini itu lebih ya nggak apa-apa, nanti suruh main apa siapa monggo pokoknya sing ya. Sebenarnya kalau kita Mas. Gimana? Yang nganten, buatan kerungu, lihatnya. Sebentar, Ewati bilang sebentar ya, ini Pak Abu Alam bertanya. Bentar. Nama. Untuk kalimatnya ataupun mada, itu bisa digunakan untuk beberapa bahkan. Mada bisa. Untuk kalimat ainal itu bisa digunakan lebih dari satu barang. Dari satu benda. Bisa. Misalnya ya. Misalnya contohnya Bun. Ya. Misalnya gini, ainal faslu, al faslu huna wa hunaka. Gitu. Gitu. Maksudnya gitu. Bukan? Barangnya dua dengan jenis yang berbeda. Oh, misalnya misalnya aina, misalnya tadi ada bentar tadi. Ya, tadi kan ada di dalam buku ini ada mada hunaka, itu lihat, iya kan? Mada hunaka, ya betul, masya Allah, ya itu lupa saya. Mada hunaka, apa yang ada di sana? Itu lihat halaman 10. Mada hunaka, huna kurasatun wa kitabun wa nuktah titik-titik itu bisa diisi apa? Kitabun. Ya. Kolamun juga boleh, kitabun juga boleh, ya. Kursiyun juga boleh. Mada hunaka, kita tanya apa yang ada di sana, kita jawab hunaka kursiyun wa kurasatun wa kitabun wa kolamun wa apalagi mistaratun tolasatun, ya. Mada hunaka, misalnya kita tanya ya, mada hunaka fi Masjid Madinah Islamic Center Sukoharjo. Hunaka tolasatun jidarun wa sa'atun wa babun wa nafidatun wa ustadun wa tilmidun wa, kita sebutkan semuanya boleh ya. Wa bilatun wa ardun wa falahun, falah petani. Gitu ya.
Hunaka berarti cuma satu mau. Iya, boleh. Kita sebutkan semuanya bendanya. Madza hunaka yang kita maksud di Masjid Madinah Islamic Center misalnya. Sebutkan semua semampu antum. Yang kita ketahui. Kita ketahui. Tidak membedakan mu'anas dan mudzakarnya. Sebutkan semuanya. Tapi kalau hada, hadihi nggak bisa dicampur, ya. Gitu. Tapi kalau huna atau hunaka bebas, ya. Seperti ini, ya, Mas Asanta, ya. Jadi misalnya madza hunaka, huna kurasatun wa kitabun wa qalamun wa nafidatun wa babun wa maktabun wa, ya, misalnya wa sa'atun wa jidarun wa apalagi saburatun. Misalnya gini, misalnya madza huna yang kita maksud madza huna fil masjid. Huna babun wa nafidatun wa apalagi sa'atun wa saqfun wa ardun wa bilatun wa jidarun wa qalamun wa saburatun, ya gitu ya. Jadi bebas semampu antum, seantum apal dalam masjid ini berapa mufradat silahkan sebutkan. Nah, paham ya Pak Zainal, paham Pak? Paham ya? Insyaallah, masyaallah nggih. Pun Pak Hershito sakit guys, insyaallah nampi sithik-sithik nggih. Nggih insyaallah. Insyaallah mungkin menawi kirang jelas sakit dipun lihat dalam labnya, dalam rekamannya. Apa saya itu kalau baju sabun itu kan mudah-mudahan nek anak saya baju perempuan apa sabun itu? Iya, perempuan baju perempuan sebentar. Itu kan sudah paket gitu. Paket. Jadi yang namanya kan ini kan bahasa mereka itu. Iya, kita belajar bahasa mereka misalnya kitabun kok. Kolamun gitu. Kalau antum kok kolamun, kalau perempuan kan laki-laki lah. Yang bedanya apa kolamatun gitu. Enggak ada ya. Ini bahasa kanak. Iya, ya enggak apa. Baju kan laki-laki. Baju perempuan apa? Yang jilbab yang kena gini, misalnya baju perempuan jilbabun, ya kan? Jilbab lah, itu tetap kita misalnya hada jilbabun, nggak bisa hadi jilbabun, walaupun ini miliknya perempuan itu. Gitu, paham ya? Ya. Paham ya? Ya. Jadi walaupun itu miliknya perempuan, misalnya baju jilbab ya, jilbab itu. Hada jilbabun, enggak boleh hadihi jilbabun. Ya, misalnya gitu ya. Salah satu penggolongan. Ya. Ya, penggolongan. Jenis benda. Kita kan belajarnya kan bahasa mereka, jadi menurut aturannya mereka, gitu, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan itu kadang membuat apa? Istilahnya tambah jelas gitu. Istilahnya kan. Yeah. Kalau alif lamnya di depan itu tadi bacanya gimana? Alif lamnya di depan an-nafidatu. Jadi kalau sudah ada alif lam, ya kalau ada alif lam itu nggak boleh tanwin. Misalnya babun, apa ini? Pintu. Tapi kalau ada alif lamnya jadi apa? Gitu ya. Jadi nggak boleh alif lam harus ditanwin, itu nggak boleh. Itu cara ya. Ini kalau
An-nafidatu. Karena apa? Hurufnya huruf samsiah. An-nafidatu. Jangan dibaca al-nafidatu loh, jangan ya. Tapi baca an-nafidatu. Gimana? Gimana? Sakfun. Jadi as-sakfu. Ya, ya. Ya. Ya ikhwati billah. Ya, hal fahimtum? Faham? Ya. Jadi sabar ya ikhwafillah. Jadi insyaallah nanti kita usahakan ya. Kita usahakan kita buat yang enggak jelimet. Gimana Mas Agung, Pak Agung? Paham ya? Mas Agus? Gimana Mas? Insyaallah ya. Ya. Dar? Paham Dar? Pak Zainal, udah gimana dah? Ya, insyaallah. Ainal qahwah? Ya udah, qahwah. Qahwah itu apa qahwah? Kopi. Ainal qahwah? Al qahwah fil bait. Kolan suatun, peci. Ya. Okay. Kolan suatun. 11 dulu aja ya. Nanti kolan suatun, peci. Kemudian insyaallah dalam tubuh pun banyak. Kalau kita mau sebutkan tangan, yadun, kaki, rijlun, kepala, roksun, rambut, sya'run, mata, ainun, udunun, sinnun, anfun. Ya, gitu masyaallah. Kupluk, insyaallah sama ya, sama. Kulan satun gitu. Kupluk atau peci. Iya. Ya nanti kan misalnya kan kalau kita misalnya menghafal ini ya di sekitar dulu, kemudian apalagi tubuh kita hafal ya. Kan jelas misalnya yadun, rijlun. Ya nanti ini udah mengajak ya, di sini ada juga pelajaran masalah anggota tubuh pada pelajaran yang agak belakang. Jam 9 ada yang tanyakan sebelum ditutup? Coba ini ya, antum lihat at-tamrinat wajibul manjili PR. Ayo PR Mas. Lihat halaman 11. Jadi antum lihat at-tamrinat, latihan. At-tamrin ar-rabi, pelajaran tamrin yang keempat. Itu ada imla'il faragha bi kalimatin munasibatin. Imla'il faragha bi kalimatin munasibatin. Isilah pada tempat yang kosong bi kalimatin munasibatin, yaitu pada tempat yang munasibah, yang cocok, yang sesuai. Misalnya ya, al madrasatu nuqtah wal masjidu nuqtah. Enggak usah dijawab ya, sayanya enggak jawab. Maksudnya antum jawab itu loh. Jawabannya apa? Terserah ya. Nuqtah sakfun wa tilka. Ya, kemarin kan Nah, saya kasih contoh satu aja, nomor satu tak ya? Ya. Al madrasatu huna wal masjidu, misal al madrasatu hunaka wal masjidu huna. Bebas.
Paham ya? Insyaallah. Jadi kalau kita udah paham ini, Masya Allah ya, ini juga secara nggak langsung kita bisa membuat jumlah dalam bahasa Arab dengan susunan yang benar gitu. Ya, al madrasatu nuqtah nuqtah, wal masjidu nuqtah nuqtah. Ya, jangan ben-ben, ini susunan kalau kita gabungkan dalam pelajaran nahwu itu ada kaidahnya. Ya. Faham? Ini PR ya. Sambil latihan nulis ya, wajibul manjili, kerjakan di rumah, antum kerjakan, boleh kerjakan di buku ini atau pada buku yang lainnya. Misalnya lah, hada nuktah wa tilka nuktah, aina nuktah, terus nuktah hunaka wa nuktah hunaka, hal nuktah hunaka, na'am wa nuktah atau na'am hiya nuktah. Coba, Masya Allah ya, secara nggak langsung antum kan paham ya. Kalau kita mengikuti alurnya yang kita pelajari pada pelajaran 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau kita paham betul dari apa yang saya sampaikan tadi, diwolak-walik, digoreng-goreng ya, tetap kita paham. Apa yang walaupun soal itu bagaimanapun, jenis wong paham itu biaya kecil ya. Oh, ya gitu. Ya. Paham sudah? Ada ditanyakan sebelum ditutup? Ya. Ainal kitabu. Terus siapapun? Ainal kitabu. Boleh, gitu. Boleh. Tapi kan kita belum sampai situ pelajarannya. Boleh. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi buku bahasa Arab itu banyak ya. Yang kita pernah belajar Arabiyatun Nasiin, kemudian apa itu Al-Arabiyah Baina Yadaik itu, kemudian ada Durusul Lughah, itu yang kita bilang muhadasah. Ada lagi kalau dulu waktu di Arisalah kita belajar muhadasahnya pakai yang pelajaran itu sanawiyah pakai anaknya SMP itu yang muhadasah. Dulu kita belajar awal juga Ajrumiyah, matan Ajrumiyah itu dihafalkan, terus dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga ikut belajar mulakhos, ikut daurah di Gresik 1 bulan mulakhos. Ya, kita teman-temannya itu dari pondok, rata-rata dari pondokan itu daurah mulakhos 1 bulan. Ya, 1 bulan. Rata-rata mereka yang hadir itu dari pondokan gitu. Dan ada teman satu, dia sudah khatam belajar Arabiyatun Nasiin 6 jilid di Tengaran. Tapi tatkala disuruh membaca buku dalam mulakos itu, ya istilahnya nahwunya nggak jalan. Jadi sabar. Nanti sepenting ya kita padukan dari beberapa guru ya, dalam artian kita padukan mana kita dari guru ini demikian metodenya. Jadi ini insya Allah nanti mudah-mudahan ya cuma semampu saya yang saya tahu itu, sebatas ilmu yang saya tahu dari apa yang kita pelajari gitu ya. Ya. Pun ya, sebelum ditutup enten pertanyaan Pak Harsito, enten Pak? Enten ingkang dereng jelas.
Belum nggih, Masya Allah, berarti masih jelas nggih. Nggih. Insyaallah nanti dengan jalannya waktu kadang mungkin banyak musilah, artinya banyak ganjalan, itu biasa malah itu yang lebih hidup. Kadang kalau misal kadang-kadang gini, ada orang yang nggak paham belas wis pelajaran ra mudeng, jemene arek takon sing takoki apa gitu. Itu. Ada yang cerita gitu, ada yang cerita gitu. Jadi karena apa ya? Terlalu banyaknya kaidah, akhirnya pusing, sing arep ditekoki ya ora mudeng gitu. Nggak apa-apa, misalnya kan, tapi ini jelas ini kan kita buat sederhana, yang sederhana, ya biar antum nggak merasa berat dalam belajar bahasa Arab gitu. Ngapain nggih? Ada yang tanyakan sebelum ditutup pun? Jam 9 lebih. Kalau nggak ada, kita tutup ya wafilah. Itu jangan lupa PR-nya wajibul manjili halaman 11 tamrin yang keempat. Kemudian yang pesan saya diulang-ulang mufradat yang sudah kita pelajari. Jangan sampai dilupakan ya. Ini sudah tamrin yang ke sudah Ad-Darsul Rabi' sebenarnya udah banyak ratusan gitu. Ya. Iya tak? Secara nggak terasa kan, coba antum lihat, mungkin ratusan ada mungkin. Ya. Dari hunaka, mada, hada, hadihi, kemudian hunaka, ya, insyaallah. Hal, nah, mungkin dari itu ada ratusan mufradat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf. Jadi nanti kalau yang belum hadir ya bisa menyimak di live ya dalam Facebooknya. Sekian dari saya, aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.